Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau begitu. Good teman-teman. Sebelum kita melanjutkan nih, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, dalam layanan bimbingan dan konseling kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang prokrastinasi akademik. Menurut teman-teman, prokrastinasi akademik asing nggak sih istilahnya? Oke, ada yang bilang asing, ada yang bilang sering mendengar gitu, berarti tidak asing ya. Tapi teman-teman, meskipun merasa asing dengan istilah prokrastinasi akademik, pasti teman-teman akan merasa bahwa hal ini tuh pernah terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, gimana? Sudah siap belum untuk melanjutkan kegiatan kali ini? Oke, kalau sudah siap, mari kita mulai. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas 4 hal. Pertama, prokrastinasi akademik itu apa sih? Kedua, emang ruang lingkup prokrastinasi akademik apa aja? Ketiga, ciri-ciri prokrastinasi akademik. Keempat, langkah-langkah mereduksi prokrastinasi akademik. Definisi prokrastinasi akademik yaitu perilaku menunda pekerjaan untuk melakukan sampai batas waktu atau hari berikutnya. Maksudnya begini, ketika teman-teman akan mengerjakan suatu tugas, muncul pemikiran, nanti dulu deh, kan masih ada waktu. Taunya sudah mepet -1 jam pengumpulan, tapi tugas belum dikerjakan. Biasanya, seorang prokrastiner menunda memulai mengerjakan bisa tanpa alasan atau bisa juga dengan niat baik namun tidak terwujud. Maksudnya, niat baik namun tidak terwujud gimana tuh? Gini, niat baiknya, ia akan mengerjakan tugas. Namun, pada kenyataannya tidak dikerjakan karena ada suatu peristiwa yang menghambat untuk tidak mengerjakan. Misal, karena harus pergi ke suatu tempat atau ada tugas lain yang harus segera diselesaikan. Biasanya akan berpikir, kenapa sih harus ada acara ngedadak pergi? Atau, kenapa sih ada tugas yang harus segera diselesaikan juga saat ini? Kenapa sih deadline-nya berbarengan gitu? Padahal, kalau misalkan teman-teman bisa mengelola waktu untuk mengerjakan tugasnya, hal tersebut akan minim terjadi, gitu ya. Kemudian, definisi prokrastinasi selanjutnya, bahwa jenis penundaan yang dilakukan pada jenis tugas formal yang berhubungan dengan tugas akademik, misalnya tugas sekolah atau tugas kursus. Teman-teman banget ini mah, menunda mengerjakan tugas dari guru mapel. Iya kan? Bener kan? Ngaku deh. Nah, jadi teman-teman, prokrastinasi intinya menunda. Teman-teman pernah mendengar paribasa Sunda? Engke-engke jadi bangke. Nah, paribasa itu sama aja dengan prokrastinasi yang sedang kita pelajari. Gitu. Engke-engke itu kan nanti ditunda-tunda. Kemudian bangkai itu bangkai, yang ketika bangkai itu semakin lama semakin membusuk, akan tercium bau yang sangat menyengat. Begitupun dengan tugas-tugas atau dengan pekerjaan yang teman-teman tunda, sehingga nantinya akan menumpuk. Menurut teman-teman, siapa sih yang sering melakukan prokrastinasi akademik? Apakah laki-laki atau perempuan? Pada tahun 2015, Huda melakukan penelitian
yang bertujuan untuk mengetahui prokrastinasi akademik menurut gender atau menurut jenis kelamin. Hasilnya 78,5% laki-laki dan 21,5% perempuan. Artinya, lebih banyak laki-laki dibanding perempuan yang biasa melakukan prokrastinasi. Bentar. Tapi sekarang kan sudah 2021. Apakah hasilnya akan sama atau malah perempuan yang lebih banyak melakukan prokrastinasi? Hal ini untuk mengetahui tingkat prokrastinasi apakah akan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki atau perempuan, tentu perlu melalui serangkaian penelitian lagi di tahun 2021. Gimana teman-teman? Ada yang berminat untuk meneliti tingkat prokrastinasi di sekolah kita? Mari kita beralih ke ruang lingkup prokrastinasi akademik. Ada lingkup formal dan lingkup non-formal. Jenis penundaan pada lingkup formal biasanya berkaitan dengan tugas akademik, misal tugas sekolah. Lingkup non-formal atau tugas yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, misal tugas rumah tangga, tugas sosial, dan tugas kantor. Seorang siswa biasanya prokrastinasinya itu di lingkup formal, misal mengerjakan tugas merangkum, tugas membaca, tugas mengerjakan soal, dan tugas belajar. Tapi, tidak menutup kemungkinan loh teman-teman, seorang siswa juga mengalami prokrastinasi di lingkungan non-formal. Contohnya, tugas rumah tangga. Ketika mamah teman-teman meminta tolong supaya teman-teman itu menyapukan teras rumah bagian depan. Tapi 2 jam kemudian kondisi teras rumah masih sama aja tuh. Taunya siapa yang lebih gercep? Mamah lagi kan tentunya. Coba bayangin, dalam 2 jam mama bisa melakukan aktivitas rumah tangga, ya beresin dapur, cuci piring, menyapu di dalam rumah gitu. Sedangkan teman-teman rebahan terus. Ciri-ciri prokrastinasi akademik. Pertama, penundaan untuk memulai dan menyelesaikan tugas. Dia tahu ada tugas yang harus diselesaikan, tapi selalu menunda untuk memulai. Kalau sudah dikerjakan setengahnya, dia juga tahu tugasnya harus diselesaikan, tapi ya gitu, ditunda lagi. Kemudian yang kedua, keterlambatan dalam mengerjakan tugas. Contohnya, ada tugas evaluasi layanan bimbingan dan konseling yang idealnya bisa dikerjakan 10 menit saja. Seorang prokrastinator bisa saja menghabiskan waktu berjam-jam karena dia sibuk mempersiapkan diri berlebihan. Istilahnya, nanti deh nunggu moodnya baik buat ngerjain tugas layanan bimbingan dan konseling gitu. Kemudian yang ketiga, kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual. Rencana awal mengerjakan tugasnya jam 9 pagi, ditunda sampai jam 2 siang. Ditunda lagi jam 10 malam. Taunya tugas dikerjakan subuh-subuh sebelum berangkat ke sekolah. Yang keempat, melakukan aktivitas yang lebih menyenangkan. Begini ya teman-teman, memang ketika seseorang itu dihadapkan dengan suatu hal yang tidak nyaman, biasanya seseorang akan mencari kondisi nyaman. Nah, kondisi nyaman itu bisa didapatkan dari hal yang menyenangkan. Contohnya, main HP, untuk scroll Instagram, TikTok, lihat-lihat FYP gitu, atau ngecek di YouTube, ada shortnya, kemudian nonton video-video di YouTube gitu, atau malah nonton film di Telegram.
atau teleponan sama doi, teleponan sama temen. Sebenarnya nggak ada yang salah sih buat teleponan. Kalau misalkan teleponannya itu sambil membahas tugas, misalkan sambil bareng-bareng mengerjakan tugasnya, itu kan akan lebih bisa memaksimalkan waktu, gitu ya teman-teman. Dari keempat ciri prokrastinasi tadi, ada nggak sih 1 atau 2 poin gitu yang mengarah ke teman-teman? Atau bahkan mungkin nomor 1 sampai 4 gue banget gitu, sampai melekat ke dalam diri masing-masing gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Jika ada, tidak perlu khawatir teman-teman, karena setiap orang pasti pernah menunda-nunda. Saya juga pernah menunda untuk belajar, dan saya juga pernah menunda untuk belum melakukan pekerjaan gitu. Nah, jika teman-teman pun merasakan hal yang sama gitu, bahkan teman-teman merasa jika tugas belum dikerjakan muncul perasaan cemas, muncul perasaan gelisah sehingga bingung mau mengerjakan yang mana dulu gitu. Bahkan sampai tugas-tugas tersebut terbawa ke alam mimpi teman-teman, dihantui lah gitu karena tugas yang tak kunjung selesai. Dan sebenarnya sih itu karena terjebak akibat kehendak sendiri. Ya nggak sih teman-teman? Nah, maka dari itu teman-teman berusaha untuk mengelola supaya waktunya itu dapat efektif. Baik efektif dalam proses pembelajaran, efektif dalam kegiatan di lingkungan rumah gitu. Supaya teman-teman tidak menjadi prokrastiner yang handal, karena beneran sih teman-teman, kalau jadi prokrastiner tuh sangat-sangat mengganggu dalam aktivitas lainnya gitu, dalam aktivitas sehari-hari. Jadi berikut langkah-langkah untuk mereduksi prokrastinasi. Step 1, telaah sikap diri terhadap tugas. Gimana kita menyikapi tugas? Apakah penting atau tidak? Step 2, hindari perasaan terbebani. Iya, akan menjadi beban jika tugasnya terus ditumpuk. Nanti dulu deh. Sementara tugas itu terus-menerus ada gitu. Kemudian hindari perfeksionis. Kadang tuh kalau misalkan sudah mengerjakan tugasnya, bertanya-tanya, ini bener gak sih? Takutnya salah. Atau ini gimana kalau misalkan bener-bener salah fatal terus aku dimarahin sama guru? Tapi jangan khawatir, kalau misalkan tugas tersebut sudah dikerjakan sesuai petunjuk, maka hasilnya insya Allah tidak akan jauh dari kata benar. Lagian sih ya, kita itu tugasnya menyelesaikan suatu tugas, mengerjakan gitu. Urusan benar atau salah, nanti kan diperiksa juga sama gurunya. Kalau misalkan ada hal yang salah, nanti juga diberitahu. Begitupun respon teman-teman ketika tugasnya salah atau kurang tepat gitu. Teman-teman jangan merasa langsung ngedown, tapi sadarilah bahwa oh iya, inilah proses belajar. Masih ingat materi yang layanan bimbingan dan coaching sebelumnya? Proses belajar itu kan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Masih ingat? Sip, good kalau masih ingat. Lanjut ke step 3, tetapkan sasaran tertentu. Teman-teman itu harus punya target, kapan akan menyelesaikan tugasnya, waktunya kemudian akan berapa lama gitu. Kemudian monitoring pola perilaku secara sadar. Seberapa sering sih menunda-nunda untuk mengerjakan tugasnya? Dan step terakhir, step 4, berikan apresiasi kepada diri sendiri. Ini penting banget sih teman-teman, beneran. Kalian itu harus bilang terima kasih kepada diri sendiri karena telah melakukan hal terbaik. Kemudian teman-teman juga suatu waktu gitu kan,
harus memberikan hadiah, baik itu berupa makanan kesukaan untuk diri sendiri, atau mungkin pergi ke tempat yang menurut teman-teman ingin dikunjungi. Itulah apresiasi kepada diri sendiri. Kadang tuh kita terlalu fokus mengapresiasi keberhasilan orang lain, tapi kurang fokus sama keberhasilan diri sendiri. Yang rugi nanti siapa? Ya diri sendiri sebenarnya. Baik teman-teman, setelah kita sama-sama mempelajari tentang prokrastinasi akademik, saya juga berharap semoga kita sama-sama belajar untuk menghindari perilaku prokrastinasi. Karena perilaku tersebut sama sekali tidak menguntungkan teman-teman. Hal itu hanya akan menimbulkan kecemasan-kecemasan dan bisa juga berdampak pada ketidaknyamanan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sekian layanan bimbingan dan konseling kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.